Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit ikhlas yang pertama apa? Ingin dipuji, suka dipuji. Yang kedua apa? Ingin dapat hadiah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ingin mengobati dua penyakit ini dengan dua cara. Yang pertama, kata beliau, amma dzabhu tama'i fima 'indan nas, adapun menebas keinginan mendapatkan hadiah dari manusia, ini penyakit pertama. Dan cara menebasnya begini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fayashulu alaik, maka mudah bagimu, yaitu dengan cara ilmuka yaqinan, kamu meyakini annahu laisa min syai'in yatma'u fihi illa wa biyadillahi wahdahu khazainuhu la yamlikuha ghairuh, bahwasanya tidak ada sesuatu yang kita inginkan yang ada di tangan manusia, hadiah-hadiah yang kita inginkan yang ada di tangan manusia ketika kita beramal sehingga tidak ikhlas, sehingga ria, melainkan itu semua adalah di tangan Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling penting, wala yu'til 'abda minha syai'an siwahu, tidak ada yang bisa memberi hamba sesuatu yang ada pada tangan manusia tersebut melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ria, Allahu Akbar, salat misal, kita ingin dapat dapat hadiah dari manusia, kita ingin dapat penghargaan dari manusia, maka ingat, penghargaan itu nggak akan sampai ke saya kecuali kalau Allah izinkan. Itu obatnya. Yakini baik-baik bahwasanya apa yang ada di tangan manusia yang kita inginkan tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin siapa? Allah. Karena Allah yang memiliki itu semua. Nah, ini berarti penyakit pertama sudah kita tebas. Penyakit kedua yaitu ingin dipuji. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa amma zuhdu fi tsana'i wal madah fayashulu alaika, adapun ingin menebas suka dipuji, suka disanjung, suka diangkat, ya, ingin menebas penyakit itu adalah mudah bagimu dengan cara ilmuka annahu laisa ahadun yanfa'u mad'uhu wa yazin wa yadurru dhammuhu wa yashin illa Allah wahda. Kamu harus meyakini baik-baik bahwasanya tidak ada pujian yang apabila dia memuji benar-benar terpuji, yang apabila dia mencela benar-benar tercela, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Saya beri contoh, Pak. Sebuah kantor ada direkturnya. Sebagian pegawai dari kantor memuji direktur tersebut. Oh, amanah, adil, bagus, dalam macam-macam dipuji. Sebagian yang lain mencela habis-habisan. Ini maknanya pujian manusia penuh dengan relativisme. Pujian Allah tidak pernah relatif. Siapa yang dipuji Allah, jangankan manusia, sampai malaikat akan memujinya. Maka kalau kita ingin menebas penyakit yang kedua, suka dipuji, suka disanjung, akhirnya kita ria, akhirnya tidak ikhlas, maka yakini, ilmui baik-baik, pujian manusia relatif, ya, relatif. Sedangkan yang apabila Allah yang memuji benar-benar terpuji, tidak ada yang pernah bisa mencelanya. Apabila Allah mencela benar-benar tercela, tidak ada yang bisa memujinya. Ingin contohnya, Pak? Ada hadis yang menyebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril,
aku mencintai si fulan, cintailah si fulan. Fayuhibbuhu Jibril, kemudian Jibril mencintai si fulan tersebut. Malaikat yang tersuci mencintai si fulan tersebut yang dicintai oleh Allah. Kalau dipuji oleh Allah sampai malaikat akan mencintainya. Lalu belum selesai itu, fayunadi fi ahli sama, innallaha ahabba fulanan fahibbuh. Wahai para malaikat, penduduk langit seluruhnya, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu akhirnya penduduk langit dari para malaikat mencintai si fulan tersebut, yang awalnya dicintai oleh siapa? Allah. Kalau sudah dicintai oleh seluruh penduduk langit, apa yang akan terjadi? Fayudha'u lahul qabulu fil ard, maka akan diterima, disenangi, disukai oleh seluruh penduduk bumi. Ini menunjukkan bahwasanya apabila Allah memuji, benar-benar terpuji. Tapi kalau manusia tercela, mungkin sebagian ada yang mencela, sebagian ada yang memuji, penuh dengan relatif. Maka ingin menebas penyakit kedua dari ikhlas, suka dipuji, suka disanjung, maka letakkan dalam hati, pujian orang mah kadang mencela, kadang ada yang memuji. Enggak, tidak baku, tidak hakiki, tapi pujian Allah yang saya cari, yang apabila Allah memuji, benar-benar terpuji orang tersebut. Ini dua cara membunuh penyakit ikhlas tadi.